Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrianki Simatupang, NIM 121170124 dari Program Studi Teknik Mesin Angkatan 2021 Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi standar pengukuran dan karakteristik pengukuran. Baik, sebelum lanjut, saya akan mewawancarai salah satu teman saya. Saya juga penasaran seberapa tahu sih dia tentang standar dan karakteristik pengukuran. Oke, langsung saja kita tanyakan teman kita. Baiklah, di sini kita sudah jumpa dengan narasumber kita. Oke, buat narasumber boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Rival, saya dari Program Studi Teknik Fisika. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Rival, yang dimana kita akan membahas dengan standar dan karakteristik pengukuran. Oke, langsung saja. Apa sih yang Rival ketahui tentang pengukuran? Pengukuran yang saya ketahui itu dimana suatu kegiatan seseorang untuk mengukur suatu pengukuran untuk mendapatkan hasil dari pengukuran tersebut. Oke, lumayan juga. Oke, di dalam pengukuran kan ada yang namanya dengan standar pengukuran. Oke, untuk Rival, apa sih yang Rival ketahui dengan standar pengukuran? Oke, baik. Standar pengukuran itu bisa disebut dengan sebuah pernyataan fisik dari sebuah satuan pengukuran, di mana dengan adanya satuan dasar dalam turunan yang mana untuk mengukur suatu pengukuran. Oke, di standar pengukuran ini ada 4 jenis yang dikelompokkan menurut fungsi dan pemakaiannya. Untuk Rival sendiri, apa aja sih yang Rival ketahui tentang jenis standar pengukuran? Buat standar pengukuran itu yang saya ketahui itu cuma satu ya, yang mana itu SI, hanya itu yang terlalu populer, itu standar internasional. Saya pengen tahu nih, standar yang dikelompokkan tadi kan ada 4 jenis tuh, apa aja sih emangnya? Oke. Standar pengukuran itu ada 4. Yang pertama tadi yang dijelaskan oleh Rival sendiri. Yang kedua itu ada standar primer. Yang ketiga ada standar sekunder. Yang keempat ada standar kerja. Berarti standar pengukuran itu ada 4 ya? Ya. Jadi ini kita sudah bahas dengan standar pengukuran. Di pengukuran juga ada yang namanya dengan karakteristik pengukuran. Untuk Rival sendiri, apa sih yang Rival tahu tentang karakteristik pengukuran? Buat karakteristik pengukuran saya kurang tahu sih. Emang apa sih karakteristik pengukuran? Oke, saya akan jelaskan. Karakteristik pengukuran itu adalah pengukuran perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Artinya dinyatakan secara kuantitatif dan hasilnya bersifat deskriptif. Jadi karakteristik pengukuran itu dibandingkan dengan alat ukur dengan yang diukur ya? Ya. Seperti alat dengan bahan. Oke, coba mudah tahu juga nih kata semua. Nah, di karakteristik pengukuran ini ada juga beberapa komponen-komponen yang harus dipahami. Nah, yang pertama nih ada akurasi dan presisi, yang kedua toleransi, yang ketiga repeatability dan reproducibility, yang keempat itu range atau span atau jangkauan, yang kelima ada linearity, yang keenam ada sensitivitas pengukuran, ketujuh ada threshold, kedelapan ada resolution, dan yang terakhir ada sensitivitas terhadap gangguan. Berarti komponen-komponen yang harus dipenuhi itu juga terlalu banyak ya? Banyak juga ya maksudnya? Ya, supaya pengukuran kita tepat gitu. Paham. Oke. Cukup sekian wawancara pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Oke, terima kasih kembali. Dah. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menonton video berikut ini. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Apa sih standar pengukuran? Standar pengukuran merupakan pernyataan fisik dari sebuah satuan pengukuran dengan adanya satuan dasar dan turunan dalam pengukuran. Beberapa jenis standar pengukuran yang dikelompokkan menurut fungsi dan pemakaiannya. Yang pertama, standar internasional. Standar internasional adalah
standar yang dikembangkan oleh Badan Standarisasi Internasional yang diterapkan di seluruh dunia. Yang kedua, standar primer. Standar primer adalah turunan pertama dari standar internasional yang merupakan standar tertinggi di suatu negara. Yang ketiga, standar sekunder. Standar sekunder merupakan turunan dari standar primer yang disimpan atau dipelihara di berbagai industri alat ukur atau di laboratorium kalibrasi. Yang keempat, standar kerja. Standar kerja adalah standar kalibrasi yang digunakan untuk mengkalibrasi alat ukur atau alat uji. Selanjutnya, karakteristik pengukuran. Apa saja karakteristik pengukuran? Karakteristik pengukuran adalah perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Hasilnya dinyatakan secara kuantitatif dan hasilnya bersifat deskriptif. Beberapa karakteristik pengukuran yang harus dipenuhi. Yang pertama, akurasi dan presisi. Akurasi adalah kedekatan dengan nilai sebenarnya, sedangkan presisi adalah kedekatan nilai-nilai yang diperoleh dari pengukuran-pengukuran yang diulang pada objek tertentu dalam kondisi tertentu. Yang kedua, toleransi. Didefinisikan sebagai error maksimum yang diharapkan pada suatu nilai tertentu. Ketiga, repeatability dan reproducibility. Repeatability adalah pengukuran yang dilakukan dengan prosedur yang sama, lokasi yang sama, pada objek pengukuran yang sama, sedangkan reproducibility adalah pengukuran yang dilakukan di lokasi berbeda, operator berbeda, sistem pengukuran yang berbeda, dan pada objek yang pengukuran yang sama. Yang keempat, ring atau span atau jangkauan adalah nilai minimum dan maksimum dari sebuah kuantitas atau besaran yang dapat diukur oleh instrumen pengukuran. Yang kelima, linearity. Linearity adalah perubahan nilai input dengan nilai output. Yang keenam, sensitivitas pengukuran. Sensitivitas pengukuran adalah rasio dari perubahan indikator instrumen pengukuran dengan perubahan nilai input yang diukur. 7. Threshold. Threshold adalah perubahan terbesar pada nilai besaran yang diukur. 8. Resolution. Resolution adalah perubahan terkecil pada nilai besaran yang diukur. 9. Sensitivitas terhadap gangguan adalah perubahan suatu karakteristik statik alat ukur yang disebabkan oleh kondisi lingkungan. Sekian dan terima kasih. Di sini kita akan menjelaskan tentang sebuah contoh penggunaan alat ukur, yaitu penggaris segitiga. Cara penggunaan penggaris segitiga itu kita sesuaikan dengan sisi yang di sini dengan sisi yang di sebelah kiri kertas A4. Kita sesuaikan. Kita mulai dari titik 0. Kita ukur, yaitu mendapatkan nilai dengan 21,2 cm. Jadi begitulah. Dapat disimpulkan bahwa penggaris memiliki skala terkecil sebesar 1 mm dengan ketelitian sekitar 0,5 mm. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow,